Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong Wilaheng Mas Tono Musidam Sekareng Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik pertemuan kami dengan Kiai Fuad dan kawan-kawan, Pak Openg dan Pak Nasar sambil menunggu yang lain. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini saya akan bahas tentang aksara do tumatining dat tanpa kang winangenan. Jadi tumatining dat tanpa kang winangenan ini adalah ikhlas menerima apa yang menjadi perintah dari Gusti Kang Maha Kuwasa, dari Allah, dari Gusti Kang Akarya Jagat, katanya orang-orang Jawa begitu ya. Nah, apa yang menjadi tumatining dat tanpa kang winangenan itu sendiri, ketika apa yang sudah kita perbuat, kita tidak pernah meminta harus apa, jadi berharap untuk jadi apa. Kita hanya sekedar melakukan. Namun ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ketika apa yang kita lakukan, apa yang saya kerjakan, saya cerita tentang saya sendiri. Kalau saya sudah mencapai tujuan, apakah saya harus mencari tujuan yang lain? Sedangkan tujuan dari sekian panjangnya yang saya lakukan ini, salah satu yang paling inti adalah mencapai sebuah titik tujuan yang dicari-cari oleh sekian orang banyak di muka bumi ini, yaitu mengenal yang menciptakan dan sang pencipta sendiri yang menjadi tujuan. Nah, pemirsa Cahaya Batin, berat memang untuk bagi orang-orang semua melakukan sebuah ritualistik atau spiritualistik atau langkah-langkah dalam hidup. Ada yang tanya bahwa sebentar lagi umat Nasrani akan merayakan hari perayaan besarnya, hari Natal. Saya juga mengucapkan selamat hari Natal. Dan masyarakat Indonesia akan merayakan tahun baru. Saya ucapkan juga selamat tahun baru. Sebentar lagi juga teman-teman muslim akan melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, juga saya ucapkan selamat. Namun ada yang banyak bertanya, kenapa semua umat beragama ini selalu harus mengulang-ulang peristiwa ritualistik itu untuk sebenarnya mengenal apa yang terjadi dari sebuah peristiwa. Orang-orang baik itu bisa mengenal sang pencipta. Inilah sebenarnya harapan besar bagi setiap umat di muka bumi, itu mengenal sang pencipta. Walaupun agak ekstrim saya katakan bahwa ketika sudah mengenal sang pencipta, apakah kita butuh material yang lain? Apakah butuh alat-alat yang lain? Atau butuh perencanaan lain? Sedangkan saya sudah ketemu atau bertemu. Maka ketika sudah bertemu dengan tujuan yang sesungguhnya, apa yang menjadi kehendak dalam sebuah pertemuan itu adalah menjadi makhluk yang mencintai sang pencipta dengan mengekspresikan sebuah sikap yang baik, berperilaku baik, bersikap baik, melaksanakan tugas dengan baik, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, karena kejujuran kepada diri kita sendiri ini adalah capaian dari tujuan yang sesungguhnya. Ketika masih banyak orang tidak jujur terhadap dirinya sendiri, berarti dia belum ketemu dengan tujuan itu sendiri. Karena tujuan itu sendiri adalah menghilangkan semua petunjuk-petunjuk kotor dari manusia yang bersemayam di dalam hati kita. Petunjuk kotor itu ada di dalam hati kita. Makanya saya ceritakan di dalam beberapa pertemuan kita di dalam YouTube bahwa turunnya semua kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu perintahnya kepada hati kita yang kotor. Kepada hati, karena sumber dari kerusakan dari apa yang kita lakukan adalah hati kita yang kotor. Ketika hati kita yang kotor dan ingkar kepada Tuhan, maka yang muncul adalah semua karangan katanya, ciptaan dari pikiran dan hati yang sebenarnya itu bukan petunjuk dari Allah, tapi itu kemauan dari sifat buruk kita yang ada di dalam hati. Semoga
ini menjadi ruang yang baik untuk mengenal Sang Juru Selamat untuk masyarakat yang akan merayakan Natal, dan kepada Keuskupan Surabaya Romo Didik Slamet sudah dilantik menjadi uskup, dan seluruh romo-romo yang ada di Surabaya, Romo Gurdo Irianto dan romo-romo yang lain, para pendeta, selamat merayakan Natal. Dan semoga peristiwa Natal ini peristiwa yang istimewa juga buat saya, karena di malam Natal itulah peristiwa saya kehilangan anak pertama saya, dan saya akan terus mengingat peristiwa itu dan menjadi peristiwa penting hilangnya anak Allah yang menjadi dititipkan kepada saya. Semoga ini menjadi cerminan saya untuk belajar untuk ikhlas karena kekasih dari keluarga saya sendiri yang saya cintai, anak saya, hilang pada saat malam Natal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga ini menjadi cerminan tujuan yang menjadi puncak dari tujuan orang-orang baik adalah menemukan diri sendiri dan menemukan Sang Pencipta di dalam diri kita. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakung Tumati.